Jadi cobaan yang datang sekarang 3 provinsi di Sumatera ini itu ndak semuanya azab, ndak semuanya cobaan. Tergantung siapa yang kena. Kalau nankane kebijaksanaan Menteri Kehutanan nan dahulu, nyuagiah izin orang menabangi kayu, tu nyo na menanggung dosa orang mati ko sa doon. Menteri Kehutanan nang kini nyo kecian banjir na mencabui kayu ko. Santiang pulau banjir kini ko bisa nyo mangari kayu tu. Jadi karena hutan ditebang, kayu besar itu ndak ada lagi, maka hujan 10 hari 7 hari dia akan besar, yang menampung air hujan itu ndak ada lagi, maka tanah didorongnya ke bawah. Namanya galodo jo tanah longsor. Ya kan? Itu. Kalau nan karena itu orang Islam nan taat, itu namanya cobaan atau koto panjang batu busuk. Itu ratusan orang yang meninggal, ratusan rumah yang hancur. Kalau dicalik beke galodo tu, awak kan acok menyuruh orang Sabah kan, kok awak nangkanai mode itu di Bali angka awak, ya kan, dah ada tempat tinggal lagi, ya kan, sawah ladang hancur. Biasanya kan ke sungai nan biasa selalu ayahnya, adeknya gadang, kayu-kayu golondongan nanyui dia teh, nyo cari jalan kalaman orang ke rumah orang. Di jalan ke kampus Unan tu, jalan raya yang 2 jalur tu, naik ayat. Sehingga kini orang sibuk membersihkan rumah. Sameter lulu di dalam nang kedikeluan. Ya kan? Berapa lamanya? Tidak berapa lama. Hanya tanggal 27 itu saja. Berapa menit? Entah berapa menit. Jadi kalau Allah ingin memunahkan manusia, hanya dari bukit kitalah turun, dari lurah jalan mendaki, jauh tiba dake lah datang. Sudah duduk beriktikaf di Masjid Al-Mustaqib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita mohon mengampunkan dosa kita semua. Yang kedua kita mohon agar kita selalu menjaga silaturahim. Yang ketiga kita mohon kepada Allah agar kita diredai dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Yang keempat, generasi yang kita tinggalkan menjadi generasi yang berhasil guna, berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kita. Amin. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu. Karena Pekanbaru konan membangun orang Minang, ambo calik jadi ketua Masjid Mustaqim ko orang matu. Ya kan? Nah, jadi ambo baca je lah penghormatan untuk orang Minang. Kaya nan ambo hormati niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh dinagari dahan rampak daun narimbun jo pusako putiak labe buahanan masak makanan anak kemanakan. Sampai situ dulu coba ulang balik nanti. Amo taruh yang salah yo. Nan tinggi tampaknya hari nan dake jolong basuh ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung. Kapai tampai batanyo kepulang tampai babarito. Mudah-mudahan niniak mama nan berasa dari Sumatera Barat kemudian ditakdirkan oleh Allah jadi penduduk Pekanbaru, mudah-mudahan dima batang tantak sinan tindawan tumbuh, dima bumi dipijak sinan adat dipakai. Jangan ditiru lo Cino.
Kalau Cino di ma tanah di ma bumi dipijak, sinan tanah di kapling. Kemudian yang kami hormati Bundo Kanduang. Kan yola ya do ibu-ibu yang datang dari Aceh. Lah, siapa Bundo Kanduang do? Limpapeh rumah nan gadang. Ube jariah pada redamam. Sidingin tanpa di kapalo. Sumara anjuang paranginan. Kaunduang-unduang ka Madinah. Kapayuang panyi ka Sarugo. Ambam puru aluang bunian. Urang nanduduk jesukatan. Panyayang jo pakir miskin. Paibo jo anak dagang. Urang panggalak jago lalo. Itu bendokan doa pak. Kawanyaan orang jago lalo. Kau kementuk harimau damam zeh. Nah, kalau bundokan doang kau ndak. Selalu cerah. Ya kan? Beliau adalah orang yang pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Satitik santan dikuali masak kalio si kuakabau harum setahun perjalanan. Sagantang barehnya tanak kanyang lahurang sepekan barunya. Kok tamakan diraso nasi 3 tahun ta indalapa, kok ta cubo jo raso gulai 5 musim teraso jo lamanya. Lai adobe ko makan nga, lai. Lai. Ambo cali sejak tadi kue ke kue. Yeah. Dan kami sayangi lai. Anak kemenakan kami. Yang akan menerima estafet dari kami nan tua-tua. Mudah-mudahan Ananda, kutiko Ananda kalayena, kami mendoa kesadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi-nyisi awan lapeh ke langit 7 tingkik tibo di aras kebesaran. Di sinan gantiang putih biang latabu, pinta boleh kandak balaku Ananda laye ke dunia kau. Masuk ketek kami aja mandi nak lagadang dia aja makan. Dibalikan subang jogalang 100 cincin ganto balampi. Dari ketek kalian lah gadang. Kinilah menjadi anak bujang jo anak gadi. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadih masak pangaja bak baniah setangkai padi. Guno samkandih kami ladangkan kaganti beladang lado. Guno nak bujang jo nak gadih kami gadangkan kapang ganti kami kok tuo. Mudah-mudahan Ananda generasi muda. Pertama, terhindar dari LGBT. Dosa besar yang lebih besar dari zina. Yang kedua, terhindar dari kecanduan minuman keras. Yang ketiga, yang membunuh masa depan dunia dan akhirat, yaitunya narkoba. Jauhkanlah diri Ananda dari itu. Semoga negeri kita ini ke depan jauh lebih baik dari era Jokowi. Amin. Lai sehat sana anak muda ya. Nama nalun babini di area cok banjir babini lagi lel. Ya kan? Area cok gampu cok tanah longsor. Ya kan? Aku kekana tanah longsor Jawa lah babi. Nanti panjang kok nyotanya di melekat. Ya kan? Allah ini yang alun apa itu saya. Ya enggak pernah mencoba. Lai bisa kami dapat jodoh Pak Ustaz. Dapat jodoh kok mudah. Ya kan? Bah betul kok mudah. Jangan terlampau pilih itu sih. Ya kan? Cara mempabandingan wajah calon tu Jawa apa? Pakai camin je. Dicalik bantu tu ah. Atau dicalik lo calon tu ta. Alahi seimbang lah tu.
Sabok kalau rancak na calon dari awak, dapet awak ke bini itu. Ya kecilnya pelet orang. Ko pajago bantu keliru kulit hitam gigi tanggi kan. Amin ini dapet lo na rancak. Kalau buruk lo bini jari awak, malu awak membawa beralik. Nyecemehen saya orang. Apa caranya Pak Ustaz? Kalau tak tumbuk galah kenapa tak sorong bajak ke batu? Allah mencarikan jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Salat istikharah. Ada dua calon doa cik kun yang lanse cik tamani. Nyo adoan orang kawa mana ke dipilih? Jo salat istikharah. Lampe kali salat istikharah Pak Ustaz. Hati kan naik keduanya. Anikah keduanya. Tidak dilarang dalam agama. Ya kan? Fangqihu. Maka nikahilah olehmu. Ya kan? Siapa yang disuruh nikahi? Fangqihu minan nisa masna wasulasa. Malah boleh tiga. Ada cale. Waruba. Boleh mudah-mudahan anak kemenakan ambo, cucu ambo dan bujang-bujang. Jonan gadih-gadih. Dapet capek jodoh. Amin. Karena apa? Itu ibadah terpanjang dalam hidup. Siapa yang tidak menikah, maka ibadah terpanjang tidak menjadi miliknya. Ya kan? Kalau menyalurkan nafsu biologis, bisa sesemarang. Tapi kembali zina sampai mati. Kalau bini itu kembali ke bawah, tidak ragu. Doh. Dicium tengah jalan, tidak apa Ustaz bini tidak ada. Ya kan? Di mall tidak ada. Cuma kurang tarati. Itu sih. Halal-halalnya bini bini Nah, sekali lagi saya doakan. Untuk apa kita menikah? Pertama, mendapat ibadah terpanjang. Yang kedua, menjadikan hati kita tentram. Namanya sakinah. Diberi oleh Allah rezeki anak. Bakunci rumah tanggo. Namanya mawat. Lah gaik-gaik serupa apa kok. Kemudian cucu lah banyak. Namanya rahmah. Babagi kasih saya waktu ke anak, ke minantu, ke bini, ke cucu. Atau rahmah. Ya kan? Orang kalau tidak ada dapat cucu, ini lagi miranya. Ambo ndak tentu kaji nang kambo sampean malam gini kok. Bab itu orang awak kok santiang mengaji sadol. Apa saja kajinya lah tahu. Atau mangko baca orang awak kok ndak mau ke surau. Bandak ke surau Pak je. Kaji itu ke itu saja. Ya kan? Itu alasannya. Ya kan? Kalau menurut ibu bapak jemaah yang datang malam kini, kaji kok itu senang dibahas taruh. Iyo, sumbernya dua, Al-Quran dan hadis. Kemudian Nabi tidak ada lagi selain dari Nabi Muhammad. Itu kaji yang beliau sampaikan. Terus kita sambung balik. Bukan menambah awak mau ulang. Ya kan? Diulang-ulang mbak menyapuh. Baru tampak kilek peraknya. Karena sifat manusia ini adalah pelupa. Dengan adanya kita mau ulang kaji, takana. Kita pakai ayat yang dibaca dek Qari awak tadi. Ya kan? Pandai nanya memilih ayatnya. Surah Ar-Rum ayat 41. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut ulah tangan manusia. Sebahagian dari ulah tangan manusia itu akan saya datangkan cobaan. Jadi cobaan yang datang sekarang 3 provinsi di Sumatera ini itu tidak semuanya azab, tidak semuanya cobaan. Tergantung siapa yang kena.
Kalau nan kane kebijaksanaan Menteri Kehutanan nan dahulu, nyo agih izin orang menabangi kayu, tu nyo na menanggung dosa orang mati ko sadoy. Tu azab ni. Jadi apa kau ndak dapat jadi menteri, ndak usah kecewa. Sebab banyak karajonyo tu nan tak batu, nan perlu dapat pitih. Menangkuknya susah. Orang menabangi kayu gadang kok. Bapak itu. Nan mengeluarkan izin si karembe. Asiko tumbuhnya. Iya kan? Nan menyusun regulasi si janggui. Siko tumbuhnya. Iya kan? Nan mengizinkan naik ke oto si jambang. Siko. Nan mengirim kayu ke luar negeri si sungui. Hanya siko si tumbuhnya sadonya. Apa menangkuknya? Iya kan? Menteri Kehutanan nang kini nyo kecian banjir na mencabui kayu kok. Santiang pulau banjir kini kok bisa nyo mangare kayu tak? Itu apa-apa ya. Jadi karena hutan ditebang, kayu besar itu ndak ada lagi, maka hujan 10 hari, 7 hari, dia akan besar yang menampung air hujan itu ndak ada lagi, maka tanah didorongnya ke bawah. Namanya galodo jo tanah longsor. Ingat? Nah, itu. Kalau nan karena itu orang Islam nan taat, itu namanya cobaan atau ujian. Kalau nang karena itu orang Islam nan nengkar, nan tidak salat, tidak puasa, agamanya sih Islamnya. Iya kan? Itu namanya teguran. Iya kan? Agar kembali kepada jalan yang benar, kalau orang itu tak timbun, tapi alun mati lah balik. Agar orang itu kembali ke jalan yang benar, namanya teguran. Bagi orang yang menantang Allah, namanya kafir, namanya musyrik, namanya fasik, namanya munafik. Itu baru namanya azab. Jadi tidak dipukul rata saja. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, kita doakan orang Islam yang taat, yang kena musibah banjir, tanah longsong, galodo, rumahnya runtuh, sawah ladangnya habis. Di samping embo tinggal berbeda kelurahan saja. Kalau embo namanya kelurahan Kotolua, Kecamatan Pawet. Nan disapu banjir namanya kelurahan Koto Panjang, Batu Busuk. Itu ratusan orang yang meninggal. Ratusan rumah yang hancur. Kalau dicalik beke kalau do tu awak kan acok menyuruh orang Sabah kan. Kok awak nangkanai mode itu? Di Bali angka awak. Ya kan? Dah ada tempat tinggal lagi. Ya kan? Sawah ladang hancur. Jadi batang air mencari jalan lain karena gadang mana. Dan biasanya kan ke sungai nan biasa selalu ayahnya. Adiknya gadang. Kayu-kayu golondongan nanyu dia teh, nyo cari jalan kalaman orang, ke rumah orang. Di jalan ke kampus Unan tuh, Bo, jalan raya yang 2 jalur tuh, naik ayat. Sehingga kini orang sibuk membersihkan rumah. Sameter lulu di dalam nang kedikeluan. Iya kan? Berapa lamanya? Tidak berapa lama. Hanya tanggal 27 itu saja. Berapa menit? Entah berapa menit. Jadi kalau Allah ingin memunahkan manusia hanya sebentar. Sekarang pertanyaannya. Ada enggak ibu bapak baca banjir di zaman Nabi Nuh dalam Quran? Lagi kan? Itu mengkol Quran kau dibaca. Jadi letakkan saya di lemari.
Kalau kita lihat banjir Nabi Nuh itu belum berapa banjir Aceh, belum berapa banjir Sumatera Barat, belum berapa kota Silbolga yang sebulan yang lalu kami datang ngaji di sana. Kemarin kota itu semuanya direndam air dan lumpur dan kayu-kayu besar. Ya, nana ye pandai menggargaji kayu tu. Tibi Pak. Sultan. Kita doakan saudara-saudara kita yang Islam yang taat mati syahid. Kemudian orang Islam yang engkar mudah-mudahan dapat petunjuk dari Allah. Pejabat-pejabat yang salah mendudukkan kebijaksanaan ditunjuk ijo dari Allah wali. Sekarang sangat berbahaya Pak. Apa kini jadi menteri? Ada kata-kata apa? Itu direkam. Abikut. Dia pak nak terkena kata-kata itu lah tu. Adalah mana lain kau nyerekamnya orang anyadu. Nyopak nak ngecek keduanya pergi kecek pak tu berlawanan. Atau nyo menengah tu lah cameh saja tu. Lain kecek dan dulu lain kecek kali. Ikut ambil alih kaji seketik dulu lain apa? Kebanyakan orang Indonesia memang itu pak. Lain kini lain misu. Ikan. Lain tak kena dulu Pak Gus Dur. Pak Gus Dur tu matonya buta. Ikan. Tapi dia diberi kurnia oleh Allah. Banyak Pak Gus Dur kok mengetahui sejarah batin. Ya. Petang kok keluar videonya. Pada video tu tahun 65 oleh. Pak Prabowo ketika tu kopatsus baru tu. Iya kan? Mudo. Tapi nyo mengaji tiap malam yo Gus Dur. Iya kan? Cek Pak Gus Dur dulu tuh. Nanti Prabowo ini suatu saat akan jadi presiden. Ikulah orang nanti nanka bisa insya Allah keceknya memberantas korupsi. Kita doa mudah-mudahan kalau kita lihat gini kan iyalah itu. Ya kan kita doa semuanya panjang semuanya. Ambo kalah gaya lo nyo setahun lah. Ambo 73 inyolah 74. Nah, tapi kalau sehat kan, kita doakan beliau sehat saja. Jadi ada orang bertanya ke Gus Dur. Gus, yo. Bangsa kita ini kalau dibandingkan dengan bangsa lain bagaimana? Lama Gus Dur kuani ya Ustaz. Ya lah utuh ya. Bagaimana Gus? Kalau Angola dan Sudan itu bangsanya sedikit bekerja dan sedikit pula bicara. Kalau India dan Pakistan tu kece namanya kerajaan sekete. India aku kan yuk kalau mengecek nak tangguh namanya. Ini ikan. Itu yang dia ada. Kalau Jepang dan Korea tu sedikit bicara, banyak kerja. Kalau Amerika dan Cina banyak bicara dan banyak kerja. Kini bangsa itu kan sama-sama apa tuh? Batanding kan? Cina aja Amerika kan? Kalau Indonesia masuk ke Magus anak doci ya. Bab itu Indonesia kok lain nanya kecil, lain nanya kerajaan. Awak cari perangai pejabat gue banyak gitu. Awak nak menuduh orang-orang sia-sianya doh. Kebanyakan gitu. Lain nanya kecil, lain nanya. Kita lestarikan hutan. Kita lakukan reboisasi. Anak nggak ada nggak tabangi. Bapak, artinya. Iya kan? Jadi alam ini jadi tentara Allah. Dia sebenarnya untuk menjaga ekosistem. Ya kan? Seluruh yang dijadikan Allah. Itu mengko ndak boleh awak membunuh gajah. Tidak boleh membiak sayang harimau. Itu binatang harus dilindungi. Ya kan?
Kaum muslimin yang terhormat, semua yang dijadikan Allah sudah disebutkan dalam Al-Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kecil Allah sudah tulis. Subhanaka. Ya kan? Sudah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina. Tidak ada yang percuma yang diciptakan oleh Allah. Semuanya berguna. Mungkin di suatu sudut kita memandang tidak ada berguna. Ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah semuanya berguna. Di kampung awak di Tinggi, di Payakumbuh abu ada namanya rumpui si kajui. Babuah indah badan baduri asa diawai orang hanya itu sekali. Di bahasa Indonesia namanya putri malu. Untuk Allah diciptakan Allah iko wajah. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin itu kalau direbus dengan kayu manis, ditambah dengan cengkeh, ditambah dengan urat pinang. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, maka tulang kita akan kuat. Ya kan? Itu. Jadi tidak ada yang percuma diciptakan Allah. Akininan mudah saya mau tanya ke ibu-ibu. Allah menciptakan ni duang madok ke bawah. Ai kemana? Ya. Jadi kalau hujan nari ayah nak mah. Kalau hidung kau madok kateh lubangnya tapasola awak membali aponya untuk. Namanya. Ya. Ditutui lah dia kalau bawi itu. Kalau hujan hari hitam bawi supaya tutui itu. Bu, kuku kareh. Yo, gigi kareh. Berarti zat apa? Zat tulang. Tapi kuku kalau tidak dikareh, panjangnya. Tapi kalau gigi dia mau panjang? Lah. Kalau amu panjang lah gigi ya. Iya kan? Itu orang cantik-cantik itu tidak akan cantik lagi. Samo jo vampir. Itu gigi itu matua bibir dan detek. Wah itu lo kau. Iya kan? Leta fikir adalah abu amu panjang tapi alis dan detek kondak. Kalau amu lo panjang iko bakal. Iya kan? Atau tutui mata berjalan. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi semuanya Allah menciptakan segala sesuatu untuk menyengimbangi yang lain-lain. Ya kan? Apakah karena kayu ditebang saja? Tidak. Ada orang mencari ameh. Mencari ameh itu banyak. Lo buki-buki dan ada ameh di dalam ladiga. Ladigali. Kapatang dek Pak Prabowo kolah mulai maupun tambang. Nyo tinggal orang alat-alat berat. Itu tidak ada orang kerja cuci. Ikan ada alat berat itu bakal limpang sana. Lari orang kerja itu. Iya kan? Kaum muslimin sama keadaannya jo kayu tadi itu. Mula ngalo kaji Ustaz Samad tadi bangko cuiko banjir sadonyo lah rusak. Iya kan? Bangkonya padia tambang-tambang tu ilegal di orang. Orang nan matur tu dia GP fitih. Namanya so di dalam Islam namanya rasi. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang nan manyoko, orang menerima sogo, masuk neraka. Bu, ambo mandanga kabangin gubernur nang kini, ko yola masuk apa lah? Ya, kabangin. Ba'ala nasi gubernur di Riau ko masuk tansi. Iya. Ini. Iya, iya sejarahnya kan banyak masuk tansi itu.
Ampe ya. Lampe gubernur. Lado nama ti situ lele. Kesalahan korupsi iko ketika orang duit gini kan tak ada. Tak bahasa kecilnya. Nanti sia alamatnya minta maaf. Dia kira nanti kasih minta maafnya. Tapi kalau ambo mencilok piti beliau beliau saya mau carinya. Minta maaf. Mencari itu payah lo tuh mah. Iya kan? Ambo disuruh saya payah seorang kamu saji itu kembaru kau nak jalan malu. Tapi kalau di Padang, atau jalan. Mencari alamat rumah di komplek susah. Sebab rumah komplek gobo lebih-lebih dan murah tuh ragonya. Itu bantu serupa itu. Atau kau namanya rumah BTN, bangunan tidak normal. Iya kan? Indak tapi alamat orang itu tidak kau sudah. Apalagi mencari orang yang pernah dizalimi dia kira nanti. Iya kan? Allah mau mengampunkan. Kalau yang dizalimi tadi sudah memaafkan. Apalagi menzalimi rakyat, pemerintah menzalimi rakyat. Leka mungkin rakyat kok pemaaf sadonya dia kira nanti. Ini bapak-bapak. Ya kan? Mencari kesenangan dan sabanta orang di dunia kok. Nantinya kau menanggung azab di akhirat. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin. Nan diturunkan Allah kini agar orang yang tersesat kembali. Orang yang terkena dampak yang telah mati syahid. Keluarganya nantinya nanti ikut sabar. Sebab apa? Apapun yang terjadi kita tidak boleh berburuk sangka ke Allah. Karena apa? Allah itu sesuai dengan ayat yang dibaca hari tadi. Yang dikembalikan Allah itu sebahagian baru dari hasil perbuatan tangan kita. Ya kan? Bukan semuanya. Sebahagian. Pekerjaan tangan manusia yang merusak itu sebahagian baru kami kembalian. Untuk agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kalau ada apa-apa dan sedang kini dan nado di musaji ada ndak nan orang Palembang kitinggi itu parah lo sinan tuh banjir. Ada ndak nan orang Subarang di orang Balingka. Ikan tu orang Minang nama asik orang ni sebanyak ya. Orang Balingka indak, orang Subarang indak. Orang Silayang tu. Ya orang Silayang. Orang pengke lagi. Alhamdulillah pengke lagi lah kanai. Cuma orang Pariaman ada kemungkinan. Jadi Allah mendatangkan sesuatu tu kita tidak boleh berbuat sangko. Sabar sahabat. Ya kan? Ada ibu Nabi Musa. Siapa ibu Nabi? Ibu Nabi Musa. Kan ketika Nabi Musa itu lahir, yang berkuasa Me'etah. Gelar kebangsawanan dan kerajaannya Fir'aun. Jadi karena ibu Nabi Musa ini memang nangka jadi nabi itu kan yo laki-laki, Bu. Anan jadi nabi itu Musa namanya. Jadi tidak akan mungkin dibunuh Fir'aun karena dia sudah dikehendaki oleh Allah jadi nabi. Anak-anak kecil yang lain sudah ribuan kalau lahir laki-laki dibunuh. Iya kan? Tapi karena ibu Nabi Musa ini sabar, bagaimana ceritanya? Diilhamkan oleh Allah ke dalam hatinya. Engkau khawatir anak kau dibunuh Fir'aunnya, masuk saya ke dalam peti kau. Anyuyan ke sungai Nil kau kecil Allah.
Logikanya anak dia nyuian le kemungkinan salamai. Enggak. Tapi yang mengilhamkan Allah. Namun hati ini berperang di dalam benar ke tidak. Tapi kalau Allah yang mengatakan pasti ini benar. Saya hanyutkan anak ini karena perintahmu ya Allah. Sekarang tu aja sungai Nil. Sungai terbesar di dunia. Tak taluk dia manyuin peti tu. Peti tu lambek-lambek saja di permukaan air. Padahal ia kancang. Kenapa peti itu payinya sampai ke laut? Tidak. Kalau ke laut, itu tidak jadi bertemu. Babeloknya kata pi. Istri Fir'aun sedang mandi di tepi itu. Sedang mandi berubek. Beliau kena kata-kata kok. Kalau tahun 60 kadang nepo namanya. Ya kan? Itu tahun 65 kadang Gestapo namanya. Berubah-ubah sesuai saya. Patangko namanya kada soe. Atau reformasi orang kada reformasi lah namanya. Akhirnya kada konoha lah namanya. Itu. Jadi, itu nampak dia peti anyoi, nyorai. Disingkoan pintu peti ko, tutuiknya. Kira bayi di dalam. Iya kan? Digendong oleh istri Fir'aun bayi itu. Itulah Nabi Musa. Bersentuhan kulit beliau dengan kulit Nabi Musa. Sehat kudisnya tadi. Itu apa namanya? Irhas namanya. Keajaiban ketika Nabi kecil. Setelah Nabi dewasa namanya mujizat. Nyoba sorak istri Fir'aun kok. Ibu Asyad. Yang larian anak tu ke istana. Dafir. Indak Firdaus do Firaun. Awak dapat anak di batang air Dafir. Kiramai anak ko je. Kiramai ba itu basingguang kuli awak nan dikada ko je nyo sehat. Cut buka serawanya lo laki-laki bersih je Firaun. Ibu kak serawa kira laki-laki. Keluar padang oleh Firaun. Harus dibunuh. Saya tidak membiarkan anak laki-laki hidup. Dafir, awak tidak ada beranak. Kini dapat anak. Kita pelihara lah. Kok dapat anak laki-laki ibarat cincin di kalingkiang pemenan ayah jebundonya. Pembangki batang terandam papuh maludikan yang penjawek kato tengah medan. Kok dapat anak padusi Dafir bungo satangkai di alaman ubek jariah palare damam sedingin tanpa di kapalo. Pandai lo istri Fir'aun ko papatah minau. Kita pelihara anak ko. Tidak bisa aja Fir'aun. Harus dibunuh. Ambo ingin memelihara anak ko. Udah akan membunuh. Bunuhlah. Udah ada rajo. Batangan basi. Tapi hari kini ambo minta cara aja. Mandanga bini minta cara ko. Indak lutui Fir'aun sena merete dojo jangguy-jangguynya. Manga minta cara dia. Nggak sampai kasinan de udah ada cek. Indak bunuh, indak malah. Sekecam itu Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan, tapi takui dewi. Apa kalau lah takui dewi ini tidak keselesai duit ibadat. Jangan takui lah jo induk-induk kok. Bu, akhirnya lah dibunuh anak tu. Tidak, cuma nyo menangis saja. Mangko nangisnya tu kata Fir'aun. Nyo teragak menyusu tu mah. Ambo balo misal menyusuan, ambo ndak orang nak ketik. Apa caranya? Ya seumuman si anak namuh menyusuan anak rajo. Dibuat pengumuman di tepi jalan. Sia ibu-ibu nan baraye susunya de ado anak ketik.
datang ke istana menyusun anak Fir'aun. Sia nan datang, amuh menyusun anak rajo, pertamu PBB ndak mayit. Oh. PBB ku kan yang ndak batu aku do. Sianya rumah wak kan. Membayar lo pajak dah. Kalau pabrik lah menghasilkan tu mah. Mudah-mudahan hilang dek purbaya pajak PBB. Kita doan kan yang tak menghasilkan rumah tu mah. Ya kan? Antah kok rumah kos, ada rumah kos ibu dekat kampus atau nak bayar pajak. Ya kan? Laiba pasewon ada penghasilannya. Kalau rumah kami rumah Pak Wasir gua kan. Ada penghasilan. Kalau ada cucu kat 21 atau besar di laman ni duit lah tak bisa. Marketing. Ada. Mula sawaleh cucu ni. Nan kedua gaji dia gi bara cukui. Nan ketiga tinggal di istana selama menyusun. Babondong-bondong lah ibu-ibu ke sini. Iya kan? Tentu nak beranak ketek. Tapi sebanyak tu ibu-ibu nan datang pak. Ndak amuh Nabi Musa menyusu je nyodo. Menangis yo. Tahulah ibunya. Ibunya namanya yang tadi. Sebab Allah lah mengecek. Kamu jangan khawatir. Akan saya kembalikan anakmu ke pangkuanmu. Setelah dewasa nanti dia akan jadi Rasul. Tu kecek Allah di dalam surah Taha ke ibu Nabi Musa. Mencari induknya tibo bayi nama Musa tu lah itu saja. Sama je mau mencari tetalu apa? Lah kulit saya, ya kan? Induknya lah nama nyusuannya, ya kan? Isi kaji di sini. Karena ibu Nabi Musa tadi sabar, Allah menemui, menepati janjinya. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Anak orang dibunuh, anaknya indah. Inyo na menyusuan tinggal di istana. Gaji dia gih bara kecukui. PBB ndak membayar. Ini keuntungan orang sabar. Di kalau ada pemilih ibu-ibu, ya kan? Nandet karena dampak musibah Sumbar, Aceh, Sumut. Orang awak kau kan suka merantau. Nama undang kami ke Siboga itu orang awak aja bu. Orang Minang. Ya kan? Kekayaan Allah untuk kami dengan Pak Basir. Nan bulan November kok kami banyak istirahat. Acituna Allah matur. November kombo kemendatangan banjir ke. Dan geraan ndak banyak orang meminta mengaji je. Ya Pak. Tidak sibuk panjang saya. Ya kan? Barangkit saya dari rumah tadi. Untuk bini ndak ada. Kalau ada bini kecewa alanya mah. Jalan panjang saya. Bini kalau udah kau di Pekanbaru. Itu sawanta nanya ke sini. Kau Pekanbaru kau dalam 5 tahun. Kau entahlah berapa kali. Anang kamu mustaqim. Kau yuk sekali kau sampai berapa? Banyak. Ya kan? Sejak masuk YouTube tu lah. Banyak kamu Pekanbaru kau ngaji. Tambah Riau. Ya kan? Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi. Banyak. Sampai ke ujung Batu, Taruika, namanya Pasie, Pengarean. Ya kan? Riau aku paling banyak ambo tampuah. Kamu sakim malam kini. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Jadi kalau ada saudara kita, maka kita sabar.
Karena ini kehendak Allah. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Kama kami baguru sabar tu. Kami lain tak ada di sana nang kana itu. Musibah kon tak itu saja. Aduh, parui kadang awak kawarana laki babini. Itu musibah je. Ibu tidak. Kanduan lah 9 bulan. Ya kan baju lapang lah. Ya kan kawarana lah. Akhirnya laki babini je lah. Itu kan musibah je tu. Sabar jawab. Ya kan? Bamanya banyo kicik engkau laki tu dah dah babini daripada wazina. Ya kan? Terima kasih embo kau dah nambiaso embo seorang saya dah pelosoh gini lah tu lain. Ya kan? Pelosoh muka sui embo tu batana mencuci baju gitu kan. Itu ya. Lain sehat ibu. Mudah-mudahan sehat terus. Kasih awak meniru sahabat Nabi. Ya kan? Nabi bari na contoh teman Ustaz. Nak kata tiru dah waktu tu. Nabi itu kan dikehendak ya Allah. Nabi Muhammad supaya janado di dalam hatinya ria, dangki, hizit, khianat. Ada operasi dadonya tu 2 kali. Ketika umur 5 tahun cik, kapai Isra Mi'raj cik. Jadi Nabi itu sudah diatur oleh Allah. Kita tidak. Kita ini antara bisikan iblis dan malaikat. Kalau ada ibu kini nama menyumpah yang bawa tu nan sadang babisi ibili. Nang kamati jelau Ustaz Ristordi ko capek tu. Atau enggak nan situ. Atau iblis. Kalau ada ibu-ibu ni sehat jelau Ustaz Ristordi itu. Banyak orang mau undangnya lain. Puedo tapanu hadinya kajian Islam kok. Itu melekat no visit. Ya kan? Ini murah saja. Asado pangana buruk ke orang lain tu nambah visit iblis. Bu. Lain sehat. Lain. Para jemaah, namun baitu sehat itu tidak menjamin kita tidak mati. Orang yang kena kalau doa itu sehat tak? Sehat, Pak. Sedang mapi, sedang left. Tu nanti timbun di jambatan kembar di Silayang tu. Nyamal left. Sedang left ayah gadang tu. Anan menimbun orang ko. Indak banjir di sungai itu do. Tanah longsor. Sehat-sehat orang yang kena itu. Jadi kita sehat bisa yo mati. Iya kan? Bisa. Makanya kita mempersiapkan diri. Jadi kalau dapat apa saja yang datang dari Allah, kita sabar. Jadi kesiawak meniru sabar kalau tidak tiru Nabi. Kita tiru segulo. Gulo itu sabar aja mah bu. Bahasa banyak. Nan memanikan jus naga sia. Gulo. Jus pinang. Gulo. Jus pokat, gulo. Kalamay, gulo. Sarikayo, gulo. Ada gula aren, ada gula putih. Nanyale gulo. Iya kan? Ketika orang membuat kopi, iya kan? Kemudian manih bana. Raso tangguli kopi koma. Tuh, gulonya banyak bana. Nan salah kan gulo tuh? Kalau indak manis kopi tu, gulo kurang. Gulo je nak salah leh. Tapi kalau seimbang kopi je gulo, kecil orang nak minum. Ndak gulo je nak nama dah. Mantap nak rasa kopinya. Nama gulo hilang. Ada ndak orang menyebut jus gulo? Ndak ada jus tomat, jus naga, jus pokat. Padahal nama manihan gulo. Layado gulo ko baganyi mamanggo. Walaupun nyo namo ndak dapat. Walaupun saya ndak dapat nama. Tapi orang tahu yang mengubah rasa adalah saya.
Ya kan tahu orang. Mamnan mani itulah jalego gulo. Ya kan? Barana. Tapi kalau dapet orang sakit. Ya kan? Pertamu kaum muslimin tengah malam parui lapar aja. Pai makan diam-diam. Tapi badan tambah kurui. Mukoko puda. Kemudian bertambah parah. Yo busuk kaki. Bakare. Nyatanya ada orang. Sakit atau lah ada orang nyebut sakit kopi deh. Sakit agak. Sakit gulo. Kalau lawa potong kaki, nan salah gulo. Ada sakit gulo. Sakit gulo. Tak ada sakit kopi. Ya kan? Acu itu nasib gulo tu. Pinyo tetap sabar. Nah, cobaan banyak dalam hidup kau. Kamu mengaji je Pak Basko ke Jakarta. Tamrin City. Tak ada orang mengaji le Pak. Tak ada orang boleh mengalih. Tak terjual galih tu. Sebab itu, pitih banyak beredar di judi online. Judi online tu backing-backingnya sama aja yang tadi itu mah janggui karambe apa tu. Janggui karambe sungui. Iya kan? Itu. Begitu juga mungkin semua kita yang berjualan. Iya kan? Nan maha kini cik lado konya. Iya kan? Karena jalan banyak putih. Di Pekanbaru kok sayu dari Sumbar enggak? Kalau putih jalan ke Pekanbaru naik sayu sekali. Tapi bareh nan tidak pernah turun. Dan tidak pernah naik. Iya kan? Bareh Solo-nya turun taruh isi kepada anda. Iya, ada namanya anak daru, ada namanya sokan. Sabar kita. Hari paujan ke petangko di Sumbar, kiro-kiro orang menyua es, jo orang menyua cindu agak kecewa nak. Iya, tapi sabar kita. Iya. Kama kita tiru lah selain dari gulo tu Ustaz. Kita tiru kerambie. Ibu-ibu kalau mengulai leyo santannya. Tapi santan tu dari masanya. Kerambie. Kerambie dari masanya. Dari mumbang. Mumbang dari masanya. Dari arai. Arai itu manga nan babungkuy jo kalupa. Itu kerambie itu asalnya. Arai babungkuy jo kalupa. Kalau di Padang, arai itu diambil orang untuk pencetak kue bainai. Iya kan? Kalau lah diambil arai kerambie itu pencetak kue bainai, lai sampainya jadi mumbang. Indah. Nan jadi mumbang tu nan tak diambil orang untuk pencetak kue bainai. Nan seluruh mumbang lai sadonyo jadi kerambie. Indah. Bahawa itu tibo tupai. Mumbang tu kan lunak. Hanya kunyah di tupai. Anan di kunyah tupai itu tidak mungkin jadi kerambie. Nan sampai jadi kerambie. Lai sanang hidup kerambie tu. Indah. Nampak di tukang panjek. Batangnya titih, palapahnya kadudui. Nyo piuh tampuk ke kida, nyo geliang badan kesuuk, balambin tiba di bawah. Ada ndak orang memanjek kerambie, nanyo turunan nyo tali? Ndak. Untung sekerambie itu punya sabui. Kalau ndak ada sabuinya setinggi itu jatuh pacang. Iya kan? Adonan jatuh ke tanah kare. Adonan jatuh ke dalam lunau sawah. Anyo kaluan ni orang dari lunau tu. Allah berakhir penderitaannya sinan. Di Kuba orang sabui 7 Sulawesi. Ya lah bule sebadan. Karya aku kini orang bawa kerambie nampak dembo ndak sabui le. Bersobok di jalan le. Ada sabuinya le. Iya kan? Akarambie ko lah dicampaan sabuinya. Tinggal tempuruang zale. Dibawa orang ke teh rumah. Laharok kerambie kokok kadiawetkan dalam kulkas. Tapi baputa orang kadapunya laka yo matola diang.
kapiang duo badan. Baserak darah keluar, darahnya putih. Laya donyo madu. Ndak betul seketiknya kan tokok tu seketiknya. Kalau balah duonya tu, alah berakhir penderitaannya. Lah tasanda di belakang dapur, kikiran sudah berkikir. Kukuran. Di baso namanya pangu. Apa namanya? Pangu. Kukuran tu kini dijalankan jo motor listrik. Sabalun tatampuruang ndak nyuantian di orang. Iya kan? Lah berpisah badannya tampuruang. Alah sanang kerambi tadi. Baralah kasakinya di garejoh jo masin tadi. Sampai awak lah badare-dare muda itu nyuangi endurang aye. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sinan napi mangkoidui. Nyorame durang jo ayange. Sampai jadi santan. Laya donyo madu. Nyuani yang sabar. Nan santan ko lay sanang. Sudah di sahriang orang. Nyo jarangan ditunggu balik. Sadang manggalagak pertama tu. Dimasuk orang lado giliang. Si pade, langkue, daun salam, asam kan. Kandi. Baralah kapadiannya tu. Iya kan? Ambo sementara ko minum aye jahe, leyango, ange, rakuan. Iya kan? Apalagi dimasukkan ke dalam sadang manggalagak. Iya kan? Laya do madu hanya. Tidak. Itu dimasukkan orang daging. Baiklah harum. Harum dek langkok-langkok tadi. Boleh ni. Kalio kecik orang punya ka. Lai tersabut yo kerambia lai. Namo kerambia nama rasa tadi lah. Iya kan? Nado kalio. Kalau ndak satu kalio lai jadi. Kalau ndak satu kerambia lai jadi kalionya. Ndak. Kalau ndak ikut kelapa. Namanya gulai abuy atau asam pade. Kalau kerambia ndak satu. Beda ada rasanya. Ya kan? Jadi sama marasai dui awak. Marasai yoi dui kerambia lai. Maka kita harus sabar. Ya kan? Dan kita doakan pula saudara-saudara kita yang dapat musibah banjir, musibah sekarang di pantai-pantai, di tepi sungai, baunggu-unggu kayu gadang. Waang jambadu to jole menteri kehutanan itu kecil Allah dah. Kecil yang pandai banjir mengarik kayu itu. Ya buktian di Allah. Ya kan? Mudah-mudahan beliau-beliau nanta sase dan salah ngomong tu ditunjuk di Allah balik. Amin. Ya Rabbah. Bu, ada ndak jamaah nan datang malam kini kok nan baru nikah tadi pagi? Ada? Kalau ada Pak Ustaz, boleh pulang. Sebab hari lah 9:30. Nyo menyangko tadi wiridku sudah maghrib. Kiro sudah Isa. Kini nyo lah teraga jo lakinya. Iya kan? Boleh pulang. Boleh. Bab itu. Nikah tu sunnah. Ulang tadi balik. Dia ibadah sepanjang umur pernikahan. Tidak ada. Sianang keluar beko. Sebelum mengaji ko sudah. Bianya anggota DPR. Kita sorai baru nikah dari pagi. Jam pulang lu nak. Lambo tanya nak. Donan jujur dah. Because mengaji lu sudah lewat lari. Tidak lama-lama. Bapak itu. Kalau lama-lama nak tekan tua. Ibu dan bapak yang terhormat. Ya kan? Untuk mengatasi seluruh masalah tadi. Kan sabar. Sabar tu dari mana datangnya? Itulah.
Kalau kita lihat ayat, banyak sekali Allah menggabungkan antara sabar itu dengan salat. Di antaranya Al-Baqarah ayat 153. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Jadi orang sabar itu sumbernya dari salat. Orang salat itu karena sabar. Karena apa? Salat itu berat, kata Allah mengerjakannya, kecuali bagi orang yang khusyuk. Ada juga orang salat, Bu, Pak. Tapi nya capek-capek sesalat tuh. Itu berarti tidak sabar. Kalau kita sasak-sasaan, ibu lurah minta sore, lemohnya lagi. Capek lah, Bu, dan terkaja aja. Harus sabar kita. Apalagi meminta kepada Allah. Semua fasilitas hidup semenjak kita dalam rahim ibu sampai kita meninggal dunia, kita tidak mampu bergerak sendiri. Itu takdir Allah. Iya. Jadi manusia kok makhluk yang berelasi. Ya kan? Laya wak dibantu orang. Yo. Coba. Jo bidan. Jo dokter. Kalau nalamu ini paja namanya atau dukun merana. Ya kan? Kemudian ketika kita mati, le pandai mandi seorang. Enggak dimandian orang. Ya kan? Ketika kamu mau kubur, le awak dah mengali kubur dalam mati itu. Awak membeli kapan awak sekali? Enggak ada. Jadi kita semuanya ditolong orang sampai mati. Bu, ibu-ibu nan datang kini, ada enggak diciptakan di Allah dari ame atau dari perak? Apa-apa nan datang kini, ada enggak nan dari pipa atau kabel listrik? Enggak. Kita sadonya dari tanah. Iya kan? Hidup kini kita nikmati apa petani kita, apa pegawai, apa pejabat, itu di atas tanah. Nanti kemudian kita akan masuk ke dalam tanah. Apa yang akan kita sombongkan hidup di dunia ini? Nah, orang yang terhindar dari sombong itu apa? Orang sabar dan salat. Bu, jujur ibu yawe ya. Suami ibu leh salat. Kalau tidak salat, bau Ustaz samo jo lalo jo wawawa. Istri salat, suami tidak. Itu istri lalo jo wawawa. Di kau betarangan mereka ya. Suami salat, istri tidak. Suami lalo jo wawawa. Kaduanya ndak salatnya lalu di alga spring bed. Dua iku wawaw lalu di ate alga spring bed. Bu, ibu laita kana Presiden Clinton. Presiden mana? Amerika. Hitam rambut no atau pirang. Bini no siya. No, tuh. Abini na binu siya. Namo bini presiden kalian apa namanya? Iya kan? Namo istri Nabi Nuh tak tahu lah. Acu itulah orang kini ko namanya. Pemain bola aja leh namanya. Ditanya Salman Al-Farisi. Nah tentu dia. Itu gini. Jo nomor-nomor punggung pemain bola itu nyafal. Itu. Bu. Siya namonyo na mandukung amaknyo painay aji dari Yaman ke Mekah. Oh, iko majelis taklim namanya. Orang rajin pengajian 100 untuk ibu. Amin. Kaum muslimin para jamaah. Presiden Clinton nyoka masuk mencaliak masjid Istiqlal. Di dalam Al-Quran orang musyrik itu najis. Jadi setelah mufakat ulama Indonesia, tidak boleh. Kecil ulama aku ke Presiden Soeharto. Jangan celik-celik di luar saya lihat.
Ya kan? Nah, itu ibu-ibu bapak. Kaum muslimin yang terhormat, najis orang musyrik itu. Kenapa tadi disamain wow orang tak salat? Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, karena orang tidak salat itu para jamaah kafir. Orang kafir itu kalau mati tidak boleh disalatkan. Ya kan? Dan orang munafik. Kata Nabi, orang yang meninggalkan salat kafir. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu percontohannya seperti itu. Kenapa? Nah, lain. Ada orang banazar. Sakit. Kalau sehat sakit ambo ko ya Allah. Ambo minum kajambanan yang. Nyo nanamonyo koko macam-macam. Kalau paya ke Pariaman orang pipis itu namanya ke sungai. Kalau kawaso beki tinggi tak kancing. Kalau di Payakumbuh koncing. Ya kan? Kalau di Pasipsi tak kuyuh. Ya kan? Kalau ambo sehat, ya Allah, ambo minum pipis anjing. Kira ya sehat. Tapi tak kuy surat. Pipis anjing, kok tak pijak segata kakinya. Boleh kena minum. Batanyo lanyo ka ulama. Jalan keluarnya. Kece ulama kok kisah mana dulu hadisnya kadang. Iya kan? Cari di kampung waang tu rumah orang nandak cie orang sembayang di rumah tu. Ndak seorang je orang salat zinan. Hujan hari tampuang ayu hujan tu minum. Tu sama je minum ayu kayak mana yang je. Coba bayangkan bapak-bapak ini. Iya kan? Jadi orang yang tidak salat di atas rumah itu, iya kan? Diminum orang air yang turun di tuturannya sama aja minum pipis an. Di bawah ayo kalau hendak salat tu. Jadi mengingatkanlah kita kepada anak. Sabar bisa dalam diri kalau kita salat. Ingian kalau suami hendak salat ingian. Tapi mengingatnya tuntas-tuntas. Jangan tanggung-tanggung. Aduh ibu-ibu kok dah salat lah dah awak kan ke peminantu. Anak awak cie perusi. Lagi sampai hati udah rasanya. Ayah nindak salat ndak boleh jadi wali nikah. Anak awak seorang kokonya si buyong sinan si upi sinan salat lah udah dulu. Bikola sudah nikah biko koranti udah koranti lo lah balik. Ini tidak tak tuntas. Salat itu sampai kita mati. Walaupun tak taluk jago, lain tak bisa bauduk, tak bisa tayamum, tapi kita sadar harus tetap salat. Karena salat apa? Komunikasi langsung dengan Allah. Kalau orang meninggalkan salat, komunikasinya putus dengan Allah. Maka persoalan yang akan dihadapinya semakin berat. Ya, semakin berat. Anak-anak embo dan muda-muda, ya kan? Kalau datang masuk, kan ada masuk di perusi muda-muda kok, tak salat, datang tamu namanya. Ya kan, ajan diperpanjang itu. Ya kan, misalnya 4 hari, 3 hari, mandi, alai salat. Yang diperpanjang jadi 10 hari. Dek malai salat, lah jangan. Kemudian anak-anakku, cucuku yang masih sekolah, jangan salat semester. Kalau nyoka ujiannya salat sepanjang tali baru doanya. Tapi lah berhasilnya meraih prestasi dengan nilai A+, makanahnya cuci, bersih-bersihnya lagi pengarum, pengkilat segala macam. Yang lipik sudahnya gosok, nyawa tuan dekat lemari ya. Wahai makanah yang aku cintai. Engkau adalah teman sejawat yang telah mengantar aku lulus semester pertama. Jasa baikmu tidak akan pernah aku lupakan. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah.
Yang berlalu, biarlah berlalu. Tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Selamat tinggal makana. Selamat jumpa semester yang kedua aja. Itu karate de melekatnya. Mempagarah-garahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Karena kebutuhan kita semuanya itu disediakan oleh Allah. Dua saja dicabut kita tidak bisa apa-apa. Apa yang dua itu? Satu oksigen, satu lagi air. Dan dua itu saya dilahan oleh Allah Pak. Tidak bisa Pak itu. Ya tak? Nah, apalagi semuanya. Jadi kita jadikan musibah yang datang di Pulau Sumatera 3 provinsi ini untuk menjadikan kita lebih taat beribadah. Kami tidak ada gunung, tidak ada tabiang di Pekanbaru. Kau dapat siko tanah gambut. Bisa-bisa asalnya dulu dari Lawi. Ya kan? Ya ada daratan, lautan dan jadi daratan Pak. Dulu-dulu tuh. Ini diubah di Allah. Dahulu dunia aku sakapiang seganya. Ketika banjir Nabi Nuh luluh lantak jadi pulau-pulau dia. Ya. Bisa saja Pekanbaru kok walaupun tidak ada gunung, tidak ada tanah lo nengkalonsor, bisa tidak tanah kok ke bawah? Karam serupa karun lah. Bisa. Jadi hindarkanlah maksiat yang memicu kemarahan Allah ini di samping awak merusak alam orang berbuat maksiat. Iya kan? Maksiat itu sangat marah Allah. Karena maksiat perzinaan dampaknya banyak. Anaknya bisa jadi korban. Kalau ayah dan ibunya berzina mendapatkan anak itu. Banyak. Apalagi LGBT. Jagonalah anak ibu-ibu bapak-bapak. Kalau LGBT nak ada. Kalau LGBT itu nak boleh. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Tapi kalau LGBT itu masuk Minang tuh. Laki kapuk, bini tinggi, LGBT. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak kita ramaikan masjid kita ini tetap salat berjamaah. Salat wajib usahakanlah terus ke masjid. Lebih-lebih laki-laki. Ya kan? Jangan salat di rumah. Salat sunat di rumah tidak ada. Salat wajib jangan. Ya kan? Sesudah itu ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat jaga silaturahim. Ini penyebab Allah marah juga. Memutuskan silaturahim dengan saudara, dengan tetangga. Kata Allah bagaimana? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Hadis sabda Nabi. Kalau engkau mengaku beriman dengan Allah dan hari yang akhir, muliakan tetangga. Apa caranya? Kalau ibu menggulai banyakan kuahnya. Agi tetangga. Pijang kuahnya sedikit. Itu memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau engkau beriman dengan Allah dan hari yang akhir, keluarkanlah kata-kata yang punya adab dan akhlak. Dan kalau tidak ada kata-kata rancaa, yang kecil orang awak, jai bibi. Itulah ibu-ibu bapak tausiah kita malam kini. Ambo memohonnya ke ibu-ibu bapak. Boleh ya? Permohonan tak barik gitu. Mendoaan. Sehatnya lah Ustaz Ristawardi itu ya Allah. Amin. Sebab itu kami kanya undang dia orang mengaji ke Jepang. Orang Minang di Jepang. Kini ambo para jai seketik bahasa Jepang. Untuk di imigrasi saya. Koknya tanya dia orang migrasi itu orang aja.
Watashi wa Indonesian des. Hai. Ambo orang Indonesia. Tu kok nyotanyo namo. Iya kan? What's your name? Dijawab jo bahasa Jepang sekali, jo bahasa Inggris sekali. Domo arigato gozaimasu masta. Hai, my name Ristawardi the King Golden Stick. Namo ambo Ristawardi Datuk Marajo Batungke. Batungke. Doanya mau sehat ya Pak. Kok yo pensiun mau ke Jepang itu tidak mungkin. Pensiun 2 juta. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita semuanya di dalam surga. Amin. Ya Allah, pertemukanlah jamaah yang datang malam kini ko Joambo dalam serugo ya Allah. Walaupun adonyo nan lalu menangah kaji ya Allah. Masuk aja ke serugo ya Allah. Amin. Nampak deh Ustaz orang lalu, nampak. Ambo di tempat nan tinggi dulu. Ya kan. Tapi nyo ndak sabana lalu tu. Menyambi namanya. Ya kan? Mudah-mudahan diberi jodoh Allah pahala. Amin. Batang gadang lah mau panye. Dahan joran tiang lah mau titi. Lah tibo di ujung pankatang kai. Karena mau menitih batang. Meraih dahan. Kok tagoyang bungo sadang kambang talantak putih sadang laki. Talendo buah sadang masak. Dek capek kaki tangan ambo. Kepada jamaah semuanya, saya mohon dimaafkan. Dedek ya maaf tuh. Ibu-ibu apa-apa tidak ada salah. Nalalu dalam mau maafkan. Coba lo kemenakan orang takkan. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaya kenapa rakyat kenapa